Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para santri dan talabatul ilmi hafizakumullah. 115 bait syair yang tersusun indah dalam manzumah At-Ta'iyah karya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah memberikan paling tidak dua pelajaran penting. Yang pertama, rahmat Allah sangatlah luas. Siapapun punya kesempatan yang sama untuk meraih rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Terutama berupa ilmu agama. Ilmu agama itu siapapun memiliki peluang dan kesempatan yang terbuka untuk memilikinya. Karena ketika ilmu yang sudah berbicara, tidak ada lagi miskin ataukah kaya. Keluarga bangsawan ataukah rakyat biasa. Orang Arab maupun orang ajam. Yang tua maupun yang masih muda. Yang kecil ataukah dewasa. Laki-laki atau wanita. Semua punya kesempatan yang sama. Itu berpulang kepada kemauan dan tekad. Karena siapa yang bersungguh-sungguh memiliki niat yang kuat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sampaikan dia pada niatnya. Terutama yang paling berpengaruh adalah kualitas dari niatnya itu sendiri. Siapa yang betul-betul niatnya lillahi ta'ala, maka akan Allah wujudkan harapannya. Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala adalah satu dari sekian banyak ulama yang berasal dari Andalusia. Andalusia dulu dikenal dengan semenanjung Iberia. Separuh dari Eropa saat ini. Andalusia adalah daratan yang sangat luas, yang di zaman sekarang itu mencakup total dari dua negara besar, yaitu Spanyol dan Portugal, dan sebagian dari wilayah Prancis. Sehingga Andalusia itu sebuah teritorial yang sangat luas, yang terdiri dari berbagai daerah dan wilayah. Islam masuk ke daratan Andalusia itu sejak abad pertama. Sebelum tahun 100 Hijriah, masih di zaman sahabat. Artinya, para sahabat masih ada yang hidup dan tersisa, bahkan tidak sedikit. Yang membawa pertama kali Islam ke sana melalui pasukan Tariq bin Ziyad dengan pasukannya. Sehingga Islam itu di negeri Andalusia usianya cukup panjang dan sudah sangat tua. Kalau hitungan secara Masehinya dari tahun 700-an Hijriah,
700 Masehi, saya ulangi kalau hitungannya Masehi, itu dari tahun 700-an Masehi sampai 1500-an Masehi. Ketika Granada sebagai wilayah Muslim di Andalusia terakhir, akhirnya diserahkan kepada pihak Kristen waktu itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa akar Islam itu di Andalusia kuat. Bayangkan 800 tahun, kurang lebih ya. 800 tahun Islam berjaya di sana. Dari zaman Bani Umayyah, karena Andalusia dulu terhitung hanya sebagai provinsi saja. Yang kemudian beberapa waktu selanjutnya setelah berkembang menjadi sebuah keamiran, bahkan kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah kekhilafahan. Maka sampai sekarang peninggalan-peninggalan Islam di sana itu masih terlihat jelas. Terutama dari bentuk-bentuk bangunannya, demikian juga motif dan ukirannya. Itu jelas-jelas mencerminkan keislaman. Nama tempat, nama bangunan, berbagai kosakata, itu jelas-jelas diadopsi dan diadaptasi dari bahasa Arab. Kemudian fisiknya, mulai dari wajah, bentuk fisik, jari, mata, itu jelas sekali. Banyak dari mereka yang memiliki keturunan bangsa Arab. Karena kan pengaruh Islam sampai di Andalusia sana juga tidak lepas dari Al-Madad. Al-Madad itu pasukan bala bantuan, terutama dari kabilah-kabilah yang berasal dari negeri Yaman. Termasuk Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, rahimallahu ta'ala. Beliau lahir di Andalusia, pada tahun 300-an Hijriah. Orang tuanya juga sudah lahir di sana. Tetapi secara nasab beliau At-Tujibi. Abu Ishaq At-Tujibi rahimallahu ta'ala. At-Tujibi itu menunjukkan nenek moyangnya itu berasal dari kabilah Tujib yang asalnya dari negeri Yaman. Sebuah kabilah yang cukup besar juga. Karena ketika perluasan daerah Islam, jihad itu dikumandangkan, dakwah Islam itu disebarkan, maka bala bantuan dari kabilah-kabilah Arab, terutama dari suku-suku di negeri Yaman, ikut bergabung di sana, bermigrasi. Maka kabilah-kabilah itu ada yang memang aslinya dari negeri Yaman, mereka punya garis keluarga kalau sekarang di Arab Saudi, di Irak, di Syam, di Afrika, terutama Afrika bagian utara, Mesir, kemudian melewati lautan sampai ke Andalusia. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, ini sekali lagi pelajaran penting buat kita semua, bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Ulama-ulama yang berasal dari Andalusia itu sangat banyak. Yang sebagian besarnya tentu adalah keturunan dari orang-orang Arab. Tetapi kalau sudah secara nasab, kemudian dilihat dari tahun dan tempat kelahiran, mereka berasal dari Andalusia. Sejak zaman ahli hadis dulu, zamannya Imam Ahmad bin Hanbal, rahimallahu ta'ala, ya jelas, Islam itu sudah masuk ke sana sejak zaman Bani Umayyah. Bani Umayyah runtuh, digantikan oleh kekhilafahan Bani Abbasiyah. Abdurrahman Ad-Dakhil, termasuk salah satu keturunan atau pangeran dari Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri, itu kan bergabung dengan penguasa Andalusia yang memang sejak awal adalah bagian dari kekhilafahan Bani Umayyah. Artinya para loyalisnya, para pengikutnya di sana itu masih banyak, sampai kemudian beliau memimpin kurang lebih 30 tahun lamanya, sehingga masih berdiri kekhilafahan Bani Umayyah di Andalusia. Tidak mau tunduk dengan Bani Abbasiyah yang kemudian dipindah dari pusatnya di negeri Syam ke Baghdad di Irak. Artinya apa? Artinya Andalusia itu dulu adalah sebuah wilayah Islam yang jaya, yang sangat luas. Termasuk perkembangan keilmuannya, terkhusus ilmu hadis. Kita mengenal Yahya bin Yahya Al-Laitsi, Muhammad bin Waddah,
rahimahumullah, Baqi bin Makhlad rahimahullahu taala, dan masih banyak lagi para ulama ahli hadis yang berasal dari Andalusia. Apalagi ulama-ulama yang datang setelah generasi mereka. Ya. Tanpa kita sebutkan secara berurutan berdasarkan tahun, kita mengenal Ibnu Abdil Bar rahimahullah. Itu Al-Qurtubi. Berasal dari Cordoba. Al-Imam Al-Qurtubi sendiri, seorang ahli tafsir. Juga Al-Qurtubi yang lain, seorang ahli fikih. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullah. Al-Imam Abu Bakar Ibnu Al-Arabi. Abdul Haq Al-Ishbili. Ibnu Sayyidin Ras. Ibnu Abi Zamanain. Ya. Ya. Kemudian Ibnu Hazm tadi sudah kita sebut juga. Itu para ulama yang berasal dari Andalusia. Jadi jangan heran kalau Andalusia itu sudah melahirkan banyak para ulama. 800 tahun loh Islam di sana. Dari berbagai daerah yang dulunya adalah kerajaan-kerajaan terpisah. Kemudian disatukan oleh Islam. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala juga dari Andalusia. Ini penting untuk kemudian kita ingat, kemudian kita catat bahwa rahmat Allah itu sangat luas. Artinya, adik-adikku, para santri, hafidhakumullah, jangan pernah pesimis. Jangan kemudian berkecil hati. Oh, kita bukan orang Arab. Kita ajam. Apa mungkin dan apa bisa kita mencapai tingkat yang tinggi dalam thalabul ilmi? Jawabannya bisa. Bisa. Para ulama ahli hadis, bahkan para ulama Islam secara umum, itu banyak yang berasal dari ajam, bukan dari garis keturunan orang-orang Arab, ataupun berasal dari garis keturunan orang Arab tapi sudah jauh sekali. Pakar-pakar bahasa Arab, nahwu, sorof, banyak yang bukan orang Arab. Jadi jangan berkecil hati. Jangan kemudian, wah kita kan orang Indonesia. Wah kita kan orang Sunda. Kita juga orang Jawa. Mana bisa? Bisa. Bisa. Itu kan tergantung pada kemauanmu. Itu dipengaruhi oleh tekadmu. Tentu segala sesuatu itu Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan dan memutuskan. Tapi kalau secara usaha, berdasarkan sebab, semua orang punya peluang yang sama. Cita-cita untuk menjadi seorang ulama, itu bukan cita-cita yang patut untuk ditertawakan. Cita-cita untuk menjadi seorang alim, itu bukan sebuah keinginan yang patut diremehkan. Nggak boleh. Jadi ketika ada di antara kita, di antara kalian, adik-adikku para santri, yang punya keinginan, yang memiliki cita-cita, aku ingin belajar setinggi-tingginya. Aku ingin mencapai tingkatan seorang alim. Maka kami mendoakanmu. Kami semua mendukung dan mensupportmu. Jangan pernah merasa berkecil hati untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran yang pertama. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu taala. Yang beliau kemudian diasingkan karena dianggap tidak sesuai dengan keputusan penguasa waktu itu. Beliau diasingkan di sebuah desa yang namanya Ilbiria. Kalau sekarang disebut dengan desa Elvira. Letaknya di salah satu desa yang berada di ketinggian tetapi menghadap ke arah laut. Beliau di sana sampai meninggal dunia. Rahimahullahu ta'ala. Dikenal sebagai seorang ulama, ahli adab, ahli tarikh, ahli bahasa. Dan bait-bait syair yang akan kita baca adalah buktinya. Itu pelajaran penting yang pertama. Pelajaran penting yang kedua. Mengingatkan kita semua bahwa tidak ada yang kekal di dunia ini. Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang di atas muka bumi ini pasti akan fana. Fana itu artinya hancur, binasa, habis, mati. Di dunia ini nggak ada yang bisa kekal. Entah itu umur manusia, umur kegunaan dan kemanfaatan suatu barang, harta,
kecerdasan, kekuatan fisik dan badan. Itu semua akan berangsur-angsur melemah fungsinya sampai kemudian betul-betul hilang. Tidak ada yang baru untuk tetap baru. Sesuatu yang paling baru sekalipun pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang lama dan kuno. Versi dan keluaran yang paling grace itu kan hari ini. Besok sudah muncul versi lain yang lebih baru dan lebih grace. Kekuasaan juga sama. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kekuasaan siapa yang kekal? Firaun. Hancur. Tenggelam dia. Itu yang digambarkan punya kekuasaan tanpa batas waktu itu. Tapi akhirnya ditenggelamkan juga. Nggak ada yang kekal abadi di dunia ini. Termasuk juga lembaga-lembaga pendidikan ilmu. Allah Subhanahu wa taala enggan kecuali akan habis juga masanya. Dulu sebagai salah satu contoh sajalah Damaj yang dulu banyak dari kita yang belajar di sana tinggal bertahun-tahun lamanya. Tapi sekarang kan tinggal cerita. Yang dulu dicari dan dikunjungi serta dituju dari berbagai belahan dunia. Sekarang hanya tinggal kisah. Kenapa? Tidak ada yang kekal di dunia ini. Tetapi bagaimana kita berusaha untuk menjaga niat ikhlas lillahi ta'ala supaya lebih lama. Tidak hanya seumuran jagung. Jangan sampai hanya satu generasi saja. Diusahakan bisa dilanjutkan generasi berikutnya, generasi berikutnya, generasi berikutnya. Dan itu semua dengan usaha menjaga niatnya lillahi ta'ala. Andalusia yang begitu banyak cerita-cerita hebat, peristiwa-peristiwa besar, kemajuan dalam bidang dan dalam hal apapun, terutama peradaban manusia. Eropa di zaman itu seakan-akan ada dua wajah yang berbeda, bahkan bertolak belakang. Eropa yang maju, Eropa yang bersih, Eropa yang tertata sosial dan struktural masyarakatnya. Itulah Eropa di bawah kekhilafahan Andalusia. Tapi Eropa yang lain, Perancis ke atas, termasuk Inggris yang sudah terpisah dengan lautan juga, mereka betul-betul tertinggal jauh dalam berbagai aspek peradaban manusia. Maka di antara sebab Islam itu begitu cepat tersebar di Andalusia karena diterima. Islam masuk di sana kan tidak memaksakan orang-orang Kristen atau Katolik yang ada di sana untuk masuk Islam. Enggak ada pemaksaan. Yang penting kalau tidak masuk Islam membayar jizyah, akan dilindungi dan diberikan hak-haknya. Dan bangsa Eropa di daerah Andalusia waktu itu yang menganut agama Kristen ataupun Katolik itu sangat senang dengan datangnya Islam. Maka ketika awal-awal pasukan Tariq bin Ziyad masuk ke daratan Eropa untuk kemudian berhadapan-hadapan dengan berbagai macam kerajaan-kerajaan Kristen di sana, itu juga dibantu dan bersekutu dengan kerajaan Kristen yang lain. Kenapa? Karena mereka melihat Islam itu datang bukan untuk menggenosid atau untuk menghabiskan dan membinasakan manusia. Bukan, tapi untuk rahmatan lil alamin. Yang menata, yang mengatur. Mereka yang beragama lain dilindungi. Hal-hal yang memberatkan mereka sebelumnya di bawah kerajaan Bizantium atau Romawi itu kemudian menjadi hilang. Pajak misalkan. Islam datang menawarkan tawaran yang sangat manusiawi. Diterima. Walhamdulillah. Banyak yang kemudian masuk Islam. Tapi pihak-pihak yang kemudian iri, yang mendendam, yang merasa belum menerima kekalahannya, yang ingin menjadi penguasa yang terbesar, itulah yang kemudian
membuat fitnah, kemudian merusak suasana dan seterusnya. Sampai kemudian Islam pun dikatakan runtuh di Andalusia setelah 800 tahun lamanya jaya di sana. Nah, itu pelajaran penting yang kedua yang ingin saya sampaikan melalui profil dari yang menyusun manzumah ini, Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Manzumah ini, dari bait yang pertama sampai bait yang terakhir, itu akan mengajak kita semua untuk melakukan refleksi dan perenungan diri tentang tugas dan kewajiban seorang hamba dalam kehidupan dunia. Jangan kemudian tergoda dan terpikat dengan dunia. Sementara dunia itu sifatnya sementara. Menipu seperti fata morgana. Dia pikir bisa menjadi penawar dari haus, tapi ternyata justru semakin haus, bahkan bisa mati dalam haus. Mereka yang berpikir bahwa dunia adalah solusi, ternyata pada kenyataannya dunia itulah sumber masalah sesungguhnya. Kita diingatkan melalui bait-bait syair ini oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala bahwa kehidupan yang sesungguhnya itu di akhirat nanti. Dan untuk ke sana, jalan dan kendaraan yang harus dimiliki adalah jalan talabul ilmi, kendaraannya adalah ilmu. Tanpa itu mana bisa kita sampai ke tempat tujuan. Tanpa itu bagaimana kita bisa mengetahui arah dan rute perjalanan. Maka sangat disayangkan apabila perjalanan talabul ilmi yang akan menghantarkan kita kepada pintu surga, yang man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, justru akhirnya ditinggalkan. Sayang. Sangat sayang sekali. Banyak orang ingin mengetahui jalan itu, tapi seolah-olah terhalangi. Banyak orang yang bermimpi untuk bisa masuk di jalur itu, tapi seolah-olah ada dinding yang membatasi. Susah dia ke sana. Nah, ini yang sudah berada di tracknya. Sudah Allah berikan hidayah untuk menempuh talabul ilmi, secara sengaja dan sadar malah meninggalkannya. Rugi. Sangat-sangat rugi. Kalau merasa jenuh dan bosan, ya itulah sebuah tantangan. Jenuh dan bosan itu adalah penyakit. Dan itu bukan hanya penyakit dalam talabul ilmi. Dalam penyakit apapun itu. Dalam hal apapun itu, jenuh dan bosan adalah penyakit. Mau kerja, juga ada jenuhnya. Ingin nakal, juga ada bosannya. Ingin semua keinginannya terpenuhi, nanti ada jenuhnya. Maka solusinya itu bukan kemudian berhenti meninggalkan garis talabul ilmi. Itu bukan solusi. Jangan beranggapan kalau sudah tidak talabul ilmi lagi, sudah bukan lagi sebagai santri, kemudian tidak ada jenuh tanpa bosan. Keliru. Kalau talabul ilmi ditinggalkan, maka bosannya akan lebih cepat. Kalau talabul ilmi kamu lepaskan, itu jenuhmu setiap hari. Talabul ilmi misalkan jenuh dan bosan. Asalkan tetap istiqomah. Itu pahala tetap terus mengalir loh. Selama dia masih dalam lingkaran talabul ilmi. Dan dia tidak meninggalkan lingkaran itu. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena keutamannya sangat banyak sekali. Maka di dalam bait-bait syair ini Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu taala beliau memberikan nasihat dan wasiat untuk putranya Abu Bakar. Kata beliau rahimallahu taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimallahu taala tafuttu fuadakal ayyamu fatta wa tanhitu jismaka as-sa'atu nahta wa tad'ukal mununu du'a sidqin. Ala ya sahi anta uridu anta.
araka tuhibbu irsan dzata khidrin abatta talaqahal akyasu batta tanamu dahra wayhaka fi ghatitin biha hatta idza muttan tabahta fakam dha anta makhdu'un wa hatta mata la tar'awi anha wa hatta. Ini semacam 5 bait pembuka yang disebutkan oleh Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu taala. Kata beliau, tafuttu fuadakal ayyamu fatta. Al-ayyam itu fa'il dari tafuttu. Fuadaka maf'ul bihnya. Fatta maf'ul mutlaknya. Jadi kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, dahulukan subjeknya. Kemudian predikat, objek, baru tambahan atau keterangan. Maka kalau kita terjemahkan, dimulai dari al-ayyamu. Al-ayyamu tafuttu fu'adaka fatta. Artinya, hari-hari yang telah berlalu. Telah benar-benar merusak hatimu. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Waktu-waktu yang telah lewat. Itu juga sudah memakan habis badanmu. Artinya, Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu ta'ala mengajak kita semua. Coba lihat dirimu sekarang ini. Lalu nilailah apa yang telah engkau dapatkan sejauh ini. Umurmu sudah berapa? 20 tahun? Kurang darinya? 40 tahun? Atau lebih dari itu? Apa yang sudah kamu dapatkan? Al-ayyam, hari-hari yang telah berlalu. Artinya umur kita. Apa yang sudah kita dapatkan sampai sekarang ini? Ini kalau diarahkan lebih spesifik lagi, kalau yang kita ajak bicara adalah santri, pertanyaannya, selama bertahun-tahun kamu jadi santri, apa yang kamu dapatkan selama ini? Mana ilmumu? Mana hafalanmu? Mana amal ibadahmu? Mana bahagiamu? Apa manfaatmu dari kecil sampai besar? Jadi bukan malah dibalik. Kalau dibalik, bosen aku. Jadi santri mulu. Kegiatannya hanya itu-itu. Belajarnya nggak pernah ganti. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Membaca, menulis, menghafal, mengingat. Menyetorkan hafalan, menjawab pertanyaan. Itu terus. Jangan dibalik begitu. Justru pertanyaannya saya balik. Lah memangnya kamu dari kecil apa dapatnya? Kok sampai bilang bosan? Kamu bilang itu-itu saja. Apa itu-itu saja? Coba sebutkan. Kenyataannya kan ternyata kenyataannya adalah masih belum bisa apa-apa. Coba kamu naik berdiri di sini. Kamu bicara dengan mikrofon yang ada. Sampaikan nasihat kepada yang hadir sekarang ini. Bacakan minimal 3 ayat, minimal 5 hadis Nabi SAW. Coba. Kok sampai kemudian alasan udah bosan, jenuh, gitu-gitu aja. Loh gitu-gitu aja bisa enggak? Ternyata maju saja tidak berani. Dipanggil namanya. Di balik tembok atau tiang dia bersembunyi. Dipanggil namanya. Pura-pura dia tidak tahu, tundukkan wajah dan kepala. Dipanggil lagi namanya, dia tolehkan wajahnya ke belakang ke arah temannya. Kamu! Pura-pura nggak tahu. Sudah jelas-jelas kamu yang ditunjuk, kamu yang dimaksud, saya. Iya. Nggak bisa Ustaz. Ya berarti kan tidak pantas
kamu kemudian beralasan jenuh. Enggak pas kalau kamu bilang bosan. Kenapa? Yang ditanyakan justru apa yang sudah kamu dapatkan selama ini. Bosan dan jenuh itu kan karena tidak mau menghargai. Bosan dan jenuh itu kan karena tidak mau serius dan sungguh-sungguh hati. Akhirnya semua kegiatan itu dilaksanakan dilalui dengan terpaksa. Bukan dengan ikhlas dan tulus hati. Orang terpaksa ya mudah jenuh. Orang yang terpaksa itu ya jelas-jelas bosan. Wa tanhitu jismaka sa'atu nahta. Waktu-waktu yang lewat itu sudah memakan habis badanmu loh. Bandingkan hari ini dengan 10 tahun yang lalu. Hari ini dengan 40 tahun yang lalu. Kalau yang usianya sudah 50 tahun ke atas. Dulu badannya kuat. Sekarang mana lagi kuat. Mudah sakit. Gampang lemah. Nah, proses dari badan yang dulunya kuat, sekarang mulai melemah. Baik kekuatannya maupun fungsinya. Itu sudah digunakan dan dihabiskan buat apa? Ingat, waktu sudah berlalu. Hari-hari telah pergi. Apa yang telah engkau dapatkan selama ini? Qala rahimullah wa tad'u kal mununu du'a as-sidqin. Waktu sudah berlalu. Hari-hari pun pergi. Sementara wa tad'u kal mununu. Padahal kematian, al-munun itu artinya kematian. Padahal kematian tad'uka. Selalu memanggilmu. Du'a as-sidqin. Panggilan yang benar. Ini panggilan yang serius, bukan panggilan main-main atau bukan hanya menggoda. Tapi kematian itu sesuatu yang pasti. Mati adalah pasti. Mati tentu akan terjadi. Mati tidak bisa untuk dihindari. Kemanapun pergi, dimanapun bersembunyi. Kematian itu sudah pasti. Artinya kalau kita buat garis gini loh kira-kira. Ya. Di sini titik kematian. Di sini titik 0 dalam hidupmu. 0 hari. Ini waktu sudah berlalu. Semakin mendekat kepada kematian. Padahal kematian sesuatu yang pasti nggak bisa dihindari sana, dihindari itu. Nggak mungkin. Ini pasti akan tiba kematian itu. Ini kan pembukaan. Ya. Dan mukadimah dari Abu Ishaq al-Albiri rahimahullahu ta'ala. Pembukaan yang luar biasa loh ini. Kita langsung diingatkan tentang hakikat kehidupan di dunia. Yang terbatas waktunya. Sementara kematian itu sesuatu pasti dan tidak bisa ditunda-tunda. Ala ya sahi anta uridu anta. Seakan-akan kematian itu mengatakan, ala ya sahi. Artinya sahibi. Hei kawan. Anta. Kamu yang saya maksud. Uridu anta. Kamu yang saya maksud. Bukan orang lain, bukan siapa-siapa kamu. Artinya apa? Coba bayangkan. Kalau kematian itu memanggil-manggil. Dan panggilan itu benar adanya. Sesuatu yang pasti. Dia ingatkan dan dia bilang kepada kita. Hei kawan. Ini saya mau berbicara. Denganmu. Dengarkan baik-baik. Bukan kamu alihkan kepada orang lain. Anta. Uridu anta. Kamu yang saya inginkan. Araka tuhibbu irsan dhata khidrin. Araka, katanya, araka, saya lihat dirimu, tuhibbu irsan. Kamu senang dan kamu lebih memilih. Di sini diterjemahkan, bisa istri, bisa perempuan, bisa pelaminan, dhata khidrin. Yang di situ ada sesuatu dan seseorang yang dipingit.
Artinya, dunia ini beserta seluruh kehidupannya ibarat perempuan. Ibarat perempuan. Dan itu banyak kan permisalan-permisalan seperti itu. Contohnya Ibnul Qayyim rahimallahu ta'ala dalam Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Itu menerjemahkan seperti itu. Di antara permisalan yang diberikan. Dunia itu seperti seorang perempuan yang cantik jelita. Ya. Seseorang yang melewati suatu jalan. Itu kata Ibnul Qayyim. Saya ringkas dalam kitab Uddatus Sabirin. Ketika beliau memberikan beberapa analog, beberapa belas permisalan dan perumpamaan tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Itu seperti seseorang yang ingin menuju sebuah tempat yang sudah disiapkan segala sesuatunya gratis lagi. Tapi di tengah perjalanan itu ada perempuan yang menggoda. Dan memang perempuan itu disuruh oleh pemilik dari tempat yang sudah disiapkan ini. Kalau ternyata dia lebih tertarik denganmu, lebih suka padamu, pada perempuan itu maksudnya, sudah. Kau buat dia terperdaya, kau bujuk dan rayu dia. Sampai kalau betul-betul dia sudah terikat denganmu, putus dia. Itu bentuk hukumannya. Kan banyak. Nas'alullah as-salamatu wal-afiyah. Orang yang berambisi dan tamak terhadap dunia. Dikasih jalan, terbuka. Kasih lagi, terbuka. Sampai ketika betul-betul dia cinta mati kepada dunia. Dia sudah terikat hati dan jiwanya dengan dunia. Diputus tiba-tiba. Matilah dia. Kata Abu Ishaq al-Ilbiri rahimahullah. Araka tuhibbu irsan dhata khitin. Saya lihat kamu seperti itu loh. Lebih cinta kepada dunia. Yang abatta talaqahal aqyas subatta. Orang-orang pandai dan cerdas sudah menyatakan pisah selama-lama dengannya. Talak. Al-battah. Artinya sudah betul-betul ditalak. Talak itu artinya dipisah. Enggak mau. Itu dilakukan oleh al-aqyas. Orang-orang yang cerdas. Begitulah. Ikhwati fillah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Araka tuhibbu irsan dhata khidrin abatta talaqahal aqyas subatta. Orang-orang yang dulunya pernah punya, itu justru berusaha melepas dan meninggalkannya. Kamu sudah dijauhkan, kok malah pengen ke sana? Mereka yang sekarang bekerja dan bekerja. Dengan gaji yang tidak sedikit jumlahnya. Dalam satu bulan bisa belasan bahkan puluhan juta. Mereka sudah bosan di tempat kerjanya. Kamu yang jadi santri. Kamu yang menjadi seorang anak, putra maupun putri yang didukung dan diinginkan orang tuanya. Terus talabul ilmi, malah berpikir terbalik, ingin kerja. Kamu pikir dengan kerja, selesai masalah. Itu adalah obat dan jenuh bosanmu di pondok. Mana ada. Mereka yang kerja itu juga bosan. Ingin seperti dirimu di sini. Talabul ilmi. Ngaji. Kamu yang pingin ini, pingin itu. Ya. Dari semua godaan-godaan dunia itu. Yang sepeda motor lah, yang mobil lah, yang fashion lah. Ya. Yang pakaian lah. Mereka yang sekarang sudah punya. Itu berusaha untuk meninggalkan dan menanggalkan. Bosan mereka. Mereka yang sekarang menjadi pejabat. Mereka yang pegang kuasa. Kehidupannya dalam tekanan. Tidak pernah tenang. Omongan orang, fitnah. Tekanan dari atas, tuntutan dari bawah. Takut kehilangan kekuasaannya. Hidup mereka tidak tenang. Hidup mereka tidak tenang. Mereka yang setiap waktu dan setiap saat yang dipikir adalah kepuasan nafsu, syahwat. Perempuan dan perempuan yang dipikirkan. Mereka yang sudah mendapatkan itu semua, akhirnya bosan. Siapa yang mereka lirik? Orang-orang seperti itu. Yang bosan dengan dunia kerja, yang bosan dengan jabatan dan kuasa, yang bosan dengan wanita, yang bosan dengan uang dan harta, yang bosan dengan... Siapa yang mereka lirik? Kalian. Dilihatnya dari jauh,
Enak kali lah mereka itu ya. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji. Kayak nggak pernah kerja aja. Ya kan? Tiap tahun anak tambah terus. Ya kan? Dikit-dikit trekking, dikit-dikit camping. Ya kan? Uang dari mana lah itu. Ya kan? Mereka yang melihat kita tertawa, bercanda, iri mereka dengan apa yang sekarang ini sedang kita rasakan dan kita jalani. Lau ya'lamul muluku abna'ul muluki ma nahnu fihi lajaladuna bisuyufi. Andaikan para raja dan putra-putra mahkota mereka mengetahui betapa tenang dan damainya kehidupan kita, pasti akan direbutnya dari kita walaupun menggunakan pedang menumpahkan darah kita. Mau direbut dari kita. Padahal kita punya apa? Mereka yang sudah punya. Yang ingin mereka rebut rasa damai dan rasa nyaman yang sudah Allah berikan buat kita dengan tolabul ilmi ini. Ya kan? Pagi ngeteh, malam ngopi. Ya kan? Itu obrolan di grup. Apa sih obrolannya? Itu-itu aja. Itu yang mereka cari. Ingin tidur lelap, ingin tidur nyenyak. Ya kan? Cari hotel yang paling mewah dengan harga yang paling mahal. Dipasanglah security, dimatikan alat komunikasi. Semuanya. Pokoknya pengen tidur. Nggak bisa tidur juga. Ranjang empuk, kasur enak. Ya kan? Sudah makan sekenyang-kenyangnya. Nggak bisa tidur juga. Masih perlu mengkonsumsi obat tidur. Hanya untuk tidur. Susah. Kita kalau ngaji banyak yang tidur. Ya kan? Posisi duduk lagi. Sesuatu yang orang lain tuh susah. Tidur sambil duduk gini. Tadi di atas kasur empuk. Nggak bisa kok. Ini sambil duduk. Ya kan? Di atas kasur empuk. Tidak bisa tidur di atas kasur empuk. Ini bisa tidur dalam keadaan duduk. Masya Allah. Saking capeknya jadi panitia. Tidur di sebarang tempat pokoknya. Panitia kajian, panitia daurah maunya. Mau dibangunkan sayang. Tidak dibangunkan, kasihan keluarganya menunggu di rumah. Ya kan? Ya, alhamdulillah. Itu patut kita syukuri. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu dengan salat Isya. Kita akan lanjutkan setelah salat Isya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.